Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Ulfa Haira dengan NIM 2105110207 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau kelas 21A. Video ini merupakan tugas akhir semester 1 dari mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari. Video ini akan membahas tentang organ pokok pada tumbuhan yang akan saya sangkutkan dengan organ pokok tumbuhan bayam. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Kira-kira apa ya? A. Pengertian tumbuhan dan B. Organ pada tumbuhan. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu bukan apa yang akan kita bahas terlebih dahulu pada video ini? Pembahasan tumbuhan. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar kata tumbuhan. Yap, benar. Dikarenakan tumbuhan ini merupakan salah satu komponen terpenting dalam kehidupan. Bahkan kita sering menjumpai tumbuhan dan sering juga kita jumpai di sekitar kita. Jika mendengar kata tumbuhan, apa yang teman-teman pikirkan? Pasti banyak hal yang teman-teman pikirkan jika teman-teman mendengar kata tumbuhan. Namun, apakah teman-teman sudah mengetahui pengertian dari tumbuhan itu sendiri? Secara umum, pengertian dari tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang berada di alam semesta. Namun, pengertian dari pandangan biologi, tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong dalam kerajaan Plantae. Untuk nama Latin tumbuhan itu sendiri, sering sekali kita dengar dengan sebutan Plantae. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah mengerti dan mengetahui pengertian dari tumbuhan secara umum maupun secara biologi. Ternyata, tumbuhan memiliki organ-organ sama halnya dengan hewan dan manusia loh. Selain organ-organ umum yang dimiliki oleh tumbuhan, ternyata juga tumbuhan itu memiliki organ inti atau sering juga disebut dengan organ pokok. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Apa saja ya organ-organ pokok pada tumbuhan? Tumbuhan dapat dikatakan sebagai tumbuhan apabila memiliki anggota tubuh sama halnya dengan hewan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ternyata tumbuhan ini memiliki organ-organ sama halnya dengan hewan. Namun pastinya organ-organ tersebut beda ya teman-teman. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya seperti ini teman-teman. Suatu tubuh itu melambangkan atau sebagai tanda bahwa tumbuhan merupakan satu kesatuan yang hidup. Sedangkan organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan merupakan sebagai alat untuk melakukan fungsinya masing-masing dalam kehidupan tumbuhan. Pada umumnya, organ-organ tersebut dapat bekerja dengan baik apabila terdapat kehadiran dan bekerja samanya antar setiap organ yang ada di dalam tumbuhan. Dengan organ-organ lain tersebut, setiap organ dapat bekerja dengan semestinya dan tidak dapat dipisahkan.
Dengan demikian dapat kita pahami bahwasanya setiap organ-organ yang dimiliki oleh tumbuhan itu tidak dapat dipisahkan, dikarenakan setiap antar organ itu saling berkaitan untuk bekerja sama dalam kehidupan tumbuhan. Kita juga harus mengetahui pengertian atau apa yang dimaksud dengan organ. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ ialah bagian dari tumbuhan atau anggota tubuh dari tumbuhan yang tersusun dari jaringan dan memiliki fungsi dan struktur yang sama. Jadi, secara umum itu dapat kita katakan bahwasanya organ tumbuhan itu adalah bagian tumbuhan yang terdapat di dalam maupun di luar tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang organ-organ pokok yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Organ-organ pokok yang terdapat pada tubuh tumbuhan adalah 1. Daun atau folium, 2. Batang atau kaulis, dan 3. Akar atau radix. Organ pokok yang pertama yang akan saya bahas adalah daun. Daun atau folium. Daun. Apabila teman-teman mendengar kata daun, pasti sudah sangat tidak asing. Yap, dikarenakan kita sangat sering menjumpai daun. Di mana-mana pasti kita menjumpai daun. Bahkan di bawah tanah pun ada daun yang berjatuhan. Dalam penamaan biologi, daun ini dikenal dengan kata folium. Daun atau sering disebut dengan folium ini merupakan salah satu bagian terpenting pada organ tubuh tumbuhan yang pada umumnya di setiap tumbuhan memiliki daun. Walaupun beberapa jenis tumbuhan tidak memiliki daun, tapi kebanyakan tumbuhan ini pasti memiliki daun dengan beragam variasi ukuran. Bagian batang tempat duduknya daun atau tempat melekatnya daun itu dinamakan dengan buku-buku atau dengan nama lain nodus batang. Tempat bagian daun yang merupakan tempat antara sudut batang dan sudut daun itu juga memiliki nama yang sering kita sebut dengan ketiak daun atau dalam biologinya itu disebut dengan asila. Daun pada umumnya itu tipis, melebar, dan kaya akan zat yang berwarna hijau. Pasti teman-teman sudah tahu ketika saya mengatakan zat hijau. Zat hijau pada tumbuhan itu sering kita kenal dengan apa? Yap, klorofil. Karena zat hijau atau klorofil itulah seringkali bahkan kebanyakan daun yang kita jumpai itu berwarna hijau dan menyebabkan daerah-daerah sekitar tumbuhan tersebut pula kita lihat seperti warna hijau. Daun-daun ini pula memiliki beberapa macam-macam jenis, antara lain jenis-jenis bentuk daun. Yang pertama ada bentuk daun menyirip atau dengan nama biologinya itu adalah Penninervis. Dikarenakan sudah disebutkan bahwa daun menyirip, pastinya daun tersebut berbentuk menyirip teman-teman. Kedua, itu ada daun berbentuk menjari atau dengan nama lain Palminervis. Karena namanya sudah daun berbentuk menjari, pasti bentuk daun tersebut pula seperti jari. Yang ketiga, itu ada daun berbentuk daun melengkung atau dengan nama latin Calvinervis. Dengan namanya yang sudah daun melengkung, pasti dapat kita gambarkan bahwa daun tersebut, daun melengkung ini atau Calvinervis ini bentuknya melengkung teman-teman. Dan yang keempat,
untuk jenis daun yaitu daun sejajar atau dengan nama Latin Rectinervis. Setelah kita mengetahui macam-macam jenis bentuk daun, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian daun yang tersusun dari apa saja. 3 bagian-bagian yang ada di daun. Yang pertama itu sering kita jumpai dengan nama pelepah daun atau vagina. Yang kedua itu adalah tangkai daun atau dengan nama Latin petiolis. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah helaian daun atau dengan nama Latin lamina. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi daun. Yang pertama fungsinya yaitu pengambilan zat makanan atau resorbi terutama pada gas CO2. Kedua, pengolahan zat-zat makanan atau asimilasi. Yang ketiga, tempat terjadinya penguapan air atau disebut dengan transpirasi. Yang keempat, tempat untuk pernapasan pada tumbuhan atau respirasi. Itulah tadi beberapa fungsi dari daun, namun sebenarnya fungsi dari daun ini lebih banyak daripada yang saya sebutkan tadi. Pada daun terdapat tulang daun. Nah, tulang daun inilah yang membantu kita untuk mengetahui karakteristik dan mengklasifikasikan daun tersebut termasuk jenis daun apa. Karena tulang daun inilah yang menjadi struktur pada terbentuknya daun atau menjadi dasar terbentuknya daun. Untuk bentuk tulang daun sendiri itu berbentuk seperti urat-urat, ada yang menonjol dan ada yang tidak. Jadi setiap kita melihat daun yang seperti garis-garis atau urat-urat tersebutlah yang disebut dengan tulang daun. Batang atau kaulis. Organ pokok yang kedua itu adalah batang atau dengan nama Latin caulis. Batang atau kaulis merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat terpenting pada tumbuhan. Sama seperti penjelasan pada daun, jadi dapat kita tangkap bahwasanya batang ini juga merupakan sebagai sumbu pada tumbuhan. Batang sendiri atau kaulis ini tersusun dari ruas-ruas yang masing-masing ruas-ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada buku-buku atau nodus inilah yang akan muncul tunas. Dari tunas tersebut akan timbul cabang-cabang batang lainnya. Selain menimbulkan cabang atau membuat cabang batang lainnya, itu akan menimbulkan akar dan daun. Untuk pertumbuhan batang atau kaulis itu sendiri, dia akan memanjang ke atas mengarah ke cahaya matahari. Ternyata tidak hanya daun yang memiliki macam-macam jenis bentuknya, namun batang juga memiliki beberapa macam jenis batang. Antara lain ada batang berkayu, contohnya itu terdapat pada pohon jati dan pohon nangka. Yang kedua ada jenis batang basah, sering kita jumpai pada tumbuhan bayam dan selada air. Dan yang ketiga itu ada batang rumput, sering kita jumpai pada tumbuhan jagung dan padi. Pada umumnya, batang atau kaulis ini memiliki sifat-sifat antara lain: A. Umumnya berbentuk panjang, bulat, seperti silinder, bersifat aktinomorf. B. Terdiri atas ruas-ruas yang dibatasi buku-buku. C. Tumbuhnya biasa ke atas menuju cahaya matahari. D. Selalu bertambah panjang di ujungnya. E. Menggandakan cabang. Dan yang terakhir, pada umumnya tidak berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna hijau seperti pada tanaman bayam. Tugas dari batang antara lain:
1. Mendukung bagian tumbuhan di atas tanah seperti daun. 2. Sebagai pengokoh pada tumbuhan. 3. Jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan. 4. Menjadi tempat penyimpanan makanan pada tumbuhan. Itulah tadi tentang pembahasan tentang akar pada tumbuhan yang merupakan sebagai organ-organ pokok pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas organ pokok pada tumbuhan yang terakhir, yaitu akar atau dengan nama latin radix. Akar atau radix merupakan organ pokok ketiga yang terdapat pada tubuh tumbuhan. Nah, akar ini terdiri dari kormus atau akar merupakan kormus. Akar juga memiliki beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut antara lain: yang pertama, bagian dari akar atau radix itu disebut dengan tudung akar. Tudung akar adalah bagian yang melindungi akar saat tumbuh menembus tanah. Untuk posisinya, ini berada pada bagian ujung akar. Dikarenakan fungsinya sebagai pelindung akar, saat menembus tanah, sel pelapisnya itu akan cepat rusak dan akan terkelupas. Yang kedua adalah inti akar. Bagian inti akar terdapat pada pusat akar, terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Pembuluh inilah yang berfungsi sebagai pengangkut air dari akar ke daun serta mengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga adalah rambut akar. Rambut akar tumbuh di daerah yang berbeda-beda. Untuk ukurannya itu kecil dan tipis yang berfungsi memperluas daerah penyerapan air dan zat. Yang keempat adalah batang akar. Batang akar merupakan bagian akar yang terletak di tengah-tengah pangkal akar dan ujung akar. Batang akar ini berkembang dan tumbuh bercabang-cabang. Dan yang kelima adalah ujung akar. Merupakan bagian akar yang paling muda, seperti tunas dan terus tumbuh. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis akar atau radix. Pertama, akar serabut. Akar ini biasa ada pada tumbuhan monokotil atau berbiji tunggal. Kedua, ada akar gantung. Biasanya tumbuh pada bagian batang hingga jatuh ke tanah dan memiliki fungsi untuk menyerap uap air dan gas dari udara. Ketiga, ada akar tunggang. Biasanya dimiliki tanaman dikotil dan fungsinya yang akar tunggang untuk menyimpan makanan. Dan yang keempat, ada akar pelekat. Biasanya dimiliki oleh tanaman yang merambat ke tembok, pot, dan lain-lain. Akar atau radix juga memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat dari akar atau radix antara lain: yang pertama, akar akan tumbuh terus ke dalam tanah. Yang kedua, tidak berbuku-buku atau tidak beruas-ruas. Yang ketiga, warnanya tidak coklat, melainkan keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Yang keempat, itu dia akan berbentuk runcing pada setiap ujung akar dan biasanya tumbuh pada ujung-ujung akar. Fungsi dari akar itu sendiri antara lain: yang pertama, akar sebagai memperkuat tubuh tumbuhan. Yang kedua, sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Yang ketiga, untuk menyerap air dan zat-zat makanan yang terlarut. Selanjutnya, kita akan membahas organ-organ pokok yang terdapat pada tanaman bayam atau dengan nama lain Amaranthus. Bayam atau dengan nama latin Amaranthus sp merupakan salah satu tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan pada daerah dataran rendah maupun dataran tinggi.
Amaranthus sp memiliki dua jenis. Yang pertama, bayam putih atau dengan nama latin Amaranthus tricolor, dan bayam cabut atau dengan nama latin Amaranthus hybridus L. Amaranthus tricolor dengan Amaranthus hybridus L ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Perbedaan ini dapat kita lihat dari batang, cabang batang, dan daunnya. Namun, kedua bayam atau kedua Amaranthus ini masih satu famili, yaitu Amaranthus. Amaranthus sp awalnya ditemukan di daerah American tropik. Namun sekarang Amaranthus sudah tersebar di berbagai daerah, baik itu tropis maupun subtropis. Di Indonesia sendiri, Amaranthus sp atau bayam ini dapat tumbuh di sepanjang tahun, namun lebih sering tumbuh di daerah dataran rendah. Amaranthus sp atau bayam ini sangat kaya akan vitamin, terutama pada vitamin K, maka dari itu sangat bermanfaat untuk tulang bagi manusia. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan organ-organ inti pada Amaranthus sp. Di sini saya sudah memegang Amaranthus sp. Dari sini kita akan mengetahui apa-apa saja organ-organ pokok pada Amaranthus sp. Pada Amaranthus sp ini terdapat 3 organ pokok, yaitu daun, batang, dan akar. Kita akan membahas satu-satu di setiap organ pokok pada Amaranthus. Yang pertama, kita akan membahas daun pada Amaranthus sp atau bayam. Tanaman bayam atau Amaranthus memiliki daun tunggal, berwarna hijau muda dan tua. Bentuk daun tanaman Amaranthus ini memanjang serta oval. Panjang daunnya kisaran 1,5 hingga 6 cm, bahkan kadang ada yang lebih panjang, dengan lebar daun 0,5 sampai 3,2 cm, serta memiliki pangkal ujung daun yang runcing. Untuk tangkai pada daunnya berbentuk bulat dengan panjang kisaran 9 cm, dengan permukaan rapandus, dan urat-urat pada daun Amaranthus ini sangat terlihat jelas. Yang kedua, kita akan membahas batang pada Amaranthus sp atau bayam. Amaranthus memiliki batang yang tumbuh dengan tegak, tebal, dan banyak mengandung air. Batang pada tanaman ini memiliki panjang 0,5 hingga 1 meter dan memiliki monodial. Batang pada bayam berwarna kecoklatan, abu-abu, dan memiliki duri halus di bagian ujung batang tanaman bayam. Pada bagian batang Amaranthus banyak mengandung air, terkadang batang cabangnya mengeras seperti kayu dan memiliki banyak cabang. Cabang-cabang ini akan melebar dan tumbuh tunas baru yang sering dipangkas. Batang ini terdiri dari epidermis, korteks, floem, cambium, xilem, dan empulur. Dan batang bayam termasuk batang dikotil. Dan yang terakhir, kita akan membahas akar pada Amaranthus sp. Tanaman bayam atau Amaranthus sp ini memiliki akar yang perdu atau terma. Akar dari tanaman bayam atau Amaranthus ini akan menembus ke bawah tanah sepanjang 20 hingga 40 cm. Akar dari tanaman bayam atau Amaranthus ini termasuk juga pada akar tanaman tunggang yang di ujungnya memiliki serabut-serabut kecil atau serabut-serabut halus. Untuk organ lainnya, saya akan mengambil organ biji dan organ buah pada Amaranthus sp. Biji pada tanaman Amaranthus ini memiliki ukuran yang kecil dan halus, dengan bentuk biji yang berbentuk bulat dan warna yang agak-agak kecoklatan. Namun ada juga beberapa tanaman dari Amaranthus ini yang memiliki biji berwarna putih maupun berwarna merah. Maka dari itu, biji dari Amaranthus ini memiliki beberapa warna. Bunga pada tanaman Amaranthus memiliki kelamin yang tunggal, berwarna hijau tua, dan juga memiliki mahkota yang terdiri dari 4-5 buah, benang sari 1-5, bakal buah 2-3 buah.
Setelah mempelajari organ-organ pokok pada tanaman, terutama pada tanaman bayam atau amaranthus, diharapkan kita untuk selanjutnya dapat mengetahui dan dapat membedakan apa-apa saja yang dimaksud dengan akar, batang, dan daun. Dan kita juga sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan organ pokok yang terdapat pada tanaman seperti akar, batang, dan daun. Selain itu, ternyata akar, batang, dan daun memiliki beberapa jenis dan bentuk, sehingga pada akar, batang, dan daun kita juga sudah dapat mengetahui apa saja fungsi serta struktur dari setiap akar, batang, dan daun pada tanaman. Dan jangan lupa bahwasanya organ-organ pokok yang terdapat pada tanaman Amaranthus sp itu terdiri dari 3. Yang pertama akar, yang kedua daun, dan yang ketiga itu batang. Mungkin ini saja video dari saya dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.